Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peradaban dinasti Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh saya, Eka Putri Rizky Apriani, Alma Sabina Hansa, dan Rizky Ardika Akbar. Dinasti Bani Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Al-Malik. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Sad, Syams bin Abdul Manaf yang merupakan tokoh penting di masa jahiliyah. Awal kedaulatan bagi kedaulatan Bani Umayyah adalah sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perkembangan peradaban. Muawiyah adalah seorang penguasa yang ahli dan menguasai masalah politik, ahli siasat, cerdik, kuat, dan memiliki planning yang bagus dalam urusan pemerintahan. Sehingga Muawiyah berhasil mendapat kesempatan untuk menobatkan dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di kota Damaskus, Syria, dan yang kedua Bani Umayyah di Andalusia, yaitu yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah Bani Umayyah Timur. Pada fase Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini berlangsung sekitar 1 abad, yaitu mulai dari 661 Masehi hingga 680 Masehi, dengan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah menjadi sistem monarki atau kerajaan. Didirikannya dinasti Bani Umayyah ini dilakukan dengan cara penolakan Bai'at Ali serta melakukan perdamaian atau tahkim pada pihak Ali secara politik yang menguntungkan Muawiyah. Pemerintahan Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf. Dia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. 14 khalifah pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Yang pertama Muawiyah pertama bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik yang kedua, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid yang kedua, Yazid bin Walid bin Malik, Ibrahim bin Al-Walid yang kedua, dan Marwan bin Muhammad yang kedua. Kebijakan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, sebagai negara yang berdaulat atau sistem kekuasaan Islam menjadi sistem monarki. Yang kedua, perubahan pada bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Yang ketiga, pemindahan ibu kota Madinah ke Damaskus untuk mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat atau Imperium Arab dan melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Yang keempat, penaklukan atau perluasan wilayah seperti Tunisia, Khurasan, Afghanistan, dan sebagainya. Yang kelima, adanya ekspansi ke timur oleh Khalifah Abdul Al-Malik dan ekspansi ke barat pada zaman Walid bin Abdul Malik. Yang keenam, adanya pembangunan fisik seperti membangun pos-pos, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit dan sekolah atau studi kedokteran. Lalu ada hasil-hasil peradaban pada masa Bani Umayyah Timur. Yang pertama ada arsitektur.
Arsitektur ini didirikannya banyak gedung indah yang memiliki nilai seni tinggi. Pada Masjid Agung Damaskus, kubah-kubahnya berbentuk tapak besi kuda bulat. Yang kedua ada organisasi militer. Ini adanya Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian Al-Syurtah. Yang ketiga, perdagangan. Di sini terdapat dua jalur perdagangan. Ada jalur darat sebagai kelancaran perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Dan yang kedua ada jalur laut, yaitu sebagai kelancaran perdagangan rempah-rempah, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Yang keempat ada kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras, yaitu semacam bordiran, seperti cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah, serta seni lukis pada corak-corak masjid, dan sebagainya. Yang kelima ada reformasi fiskal, yaitu pada masa Umayyah, setiap orang yang memiliki tanah, baik itu muslim maupun non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Yang keenam ada penyempurnaan tulisan Al-Quran, dan yang ketujuh ada penulisan hadis. Kebijakan dan orientasi politik di dinasti Umayyah. Ada pendiri proyek pembentukan armada laut pertama dalam Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abi Malikah yang berkata, Muawiyah melakukan sholat witir 1 rakaat setelah Isya. Di samping Muawiyah ada seorang budak milik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lantas mendatangi budak itu dan berkata kepadanya, bersikaplah, hati-hatilah, sopan santun kepadanya, karena dia sahabat Rasulullah. Lalu masyarakat merasakan kehidupan yang aman dan tenang pada masa Muawiyah. Akan tetapi kota-kota di Irak yang bergabung dengan Kufah, Basra, dan sekitarnya masih mengalami konflik. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Contohnya, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan budaya. Meski ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Muawiyah tidak menaati isi perjanjiannya dengan Hasan ibnu Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Deklarasi pengangkatan anaknya, Yazid, sebagai putra mahkota menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan.
Permasalahannya adanya tolak belakang atau gerakan-gerakan oposisi yang menyebabkan perang saudara saat Yazid diangkat sebagai putra mahkota. Pada akhirnya, penduduk diminta secara paksa untuk tunduk dan setia kepada Yazid. Di ekonomi politik, Kari Brockleman menegaskan bahwa pada tahun 693, Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Sementara itu, Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya, masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Syria, dan Irak. Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Lalu, lintas perdagangan akan berjalan lancar, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Naiknya Muawiyah ke tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Lalu pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangannya telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Dilihat dari hasil penerimaan pajak di wilayah Syam tercatat 1.730.000 dinar emas setahun. Lalu di pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol, namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam, salah satunya perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham. Sistem sosial dan pembangunan peradaban. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat dinasti Bani Umayyah sekalipun pro-Arabisme, namun tidak menjauhkan diri dari golongan non-Muslim. Sikap ini telah membantu dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah dan berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik bersama dan pemberian Allah pada hambanya. Di balik kesuksesan yang diperolehnya, dinasti Bani Umayyah juga banyak menghadapi keributan dalam negeri yang diakibatkan perselisihan suku. Bani Umayyah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim yang terutama di Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya, lalu melahirkan kreativitas baru di bidang seni bangunan, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai toleransi sudah teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muawiyah, sejalan dengan pendapat Ali yang menyatakan bahwa Muawiyah telah melindungi gereja, katedral, kelenteng, dan tempat-tempat suci lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di